muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting. Dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda. Nah, saya coba membagi tentang ciri-ciri wanita idaman para pria. Termasuk saya, ciri-ciri wanita idaman seperti apa. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini, beberapa poin ini, ada di dalam diri teman-teman wanita yang sedang menonton ini. Sehingga engkau menjadi wanita yang terbaik, wanita yang memberkati banyak orang, sehingga kehidupanmu itu jadi teladan bagi banyak orang lain. Nah, berikut ini ciri-ciri wanita idaman para pria. Yang pertama adalah wanita yang dewasa. Saya percaya wanita yang dewasa diinginkan oleh semua pria. Artinya apa? Tentu tidak ada pria yang pengen berpacaran dengan wanita yang kekanak-kanakan, wanita yang egois, wanita yang cuek, wanita yang ngambekan anak mami, dan apalagi wanita yang cuma main-main. Maka tidak ada pria yang suka dengan wanita yang masih kekanak-kanakan. Tapi wanita yang dewasa, yang di dalamnya ada sebuah tanggung jawab dan komitmen, inilah idaman. Hampir semua pria suka wanita yang bertanggung jawab dan berkomitmen. Dan itu ada di dalam kedewasaan. So, teman-teman wanita yang hari ini engkau masih cuek, mementingkan diri sendiri, egois, berubahlah supaya engkau mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, pria yang terbaik, ya. So, yang pertama adalah wanita yang dewasa. Saya berharap yang menonton ini adalah wanita yang dewasa. Kemudian ciri-ciri wanita idaman para pria, maka yang kedua adalah wanita yang mandiri. Saya perhatikan ada perbedaan yang sangat signifikan wanita yang mandiri dengan wanita yang tidak mandiri. Wanita yang mandiri akan menghasilkan kreativitas, sedangkan yang tidak mandiri tidak ada karya. Wanita yang mandiri akan lebih kuat di dalam kehidupan dibandingkan wanita yang tidak mandiri. Wanita yang mandiri tahu bagaimana meningkatkan kualitas hidupnya, sedangkan wanita yang tidak mandiri tidak tahu apa-apa. Jadi kalau teman-teman cewek, hari ini kamu masih anak mami, apa-apa mami, sedikit-sedikit mami, ngambekan dan tidak tahu cara berkreativitas, maka percayalah, tidak ada pria yang mau dengan wanita model seperti ini. So, saran saya dorong teman-teman wanita yang mendengar ini, jadilah mandiri. Ini saatnya kamu tampil jadi wanita yang dewasa, wanita yang mengandalkan Tuhan dan yang mengembangkan potensi dan seluruh kreativitas dalam kehidupanmu, sehingga engkau jadi mandiri, menghasilkan karya, kuat dalam kehidupan dan sukses dalam kehidupan. Nah, ini wanita yang mandiri begini, ini disukai, diidamkan hampir semua pria, termasuk saya. Saya kalau lihat wanita yang mandiri, saya itu sangat maksudnya wow gitu loh. Saya sangat sangat kagum dengan wanita yang demikian. Dan biasanya wanita-wanita yang mandiri ini berhasil. Biasanya wanita-wanita yang mandiri ini jadi pemimpin di kemudian hari. Ya, so yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga ciri wanita idaman para pria, maka yang ketiga adalah wanita yang berfungsi sebagai penolong. Teman-teman cewek, tolong catat ini baik-baik. Firman Tuhan berkata kepada Adam si laki-laki, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku, kata Tuhan, akan jadikan penolong si wanita yang sepadan,
Nah, kalau dibilang penolong artinya bisa diandalkan. Kalau dibilang penolong berarti punya kekuatan. Kalau dibilang penolong berarti sebagian dari jawaban doa. Artinya dapat diandalkan, dapat diharapkan. So, teman-teman yang menonton ini, jadilah wanita yang penolong. Murah respek kepada orang lain, murah empati kepada orang lain, dan ringan dalam membantu orang lain. Dan saya percaya sikap penolong demikian akan menyentuh hati banyak pria. Dan ini akan sangat-sangat diidamkan oleh pria. Saya ingat kisahnya Mother Teresa yang punya hati untuk banyak orang miskin terkhusus di Calcutta, India. Orang-orang sakit, orang-orang yang tidak mampu kekurangan. Dia tolong. Dan akibatnya apa? Bangsa-bangsa, raja-raja, seluruh pemimpin dari seluruh dunia itu sangat respect kepada dia. Dan mereka melakukan satu penghormatan yang luar biasa sampai sebulan lebih. Nah, artinya apa? Ketika engkau menolong orang lain, maka engkau jadi salah satu kriteria wanita idaman banyak pria. Tapi kalau engkau egois, hanya mementingkan dirimu sendiri, hanya bicara untung dan rugi, maka engkau tidak akan jadi siapa-siapa. So, belajarlah untuk jadi penolong, karena memang engkau terpanggil jadi wanita penolong, bukan perorong, bukan penodong. Ya, catat itu baik-baik. Kemudian yang keempat, ciri-ciri wanita idaman para pria. Maka yang keempat adalah wanita yang sederhana. Saya selalu bilang, kalau dibilang sederhana, tidak selamanya orang itu miskin, tidak selamanya orang itu kekurangan. Kalau dibilang sederhana, itu sebuah keputusan pribadi. Artinya begini, bisa saja orang itu kaya berkelimpahan, pebisnis yang luar biasa, tapi dia memutuskan untuk tampil sederhana. Nah, justru saya sangat kagum melihat orang besar, orang sukses, orang kaya, tapi sederhana penampilannya. Itu menandakan betapa orang itu tidak menyombongkan apa yang dia punya, tapi dia menjadi dirinya apa adanya. Saya percaya wanita yang sederhana selalu ada di hati para pria, punya tempat di hati pria. So, teman-teman wanita yang menonton ini, jadilah sederhana. Nggak usah pamer, nggak usah sombong, nggak usah angku, nggak usah. Cukup sederhana, maka engkau akan jadi wanita idaman. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ciri-ciri wanita idaman para pria. Maka yang kelima adalah wanita yang sopan dalam bertutur kata ataupun berpakaian. Saya jujur tidak suka dengan wanita yang penggosip, menjelekkan orang lain, fitnah sana sini. Orang begini justru saya hindari. Karena apa? Karena akan mendatangkan hal-hal yang merugikan. Dan ini mewakili banyak orang. Karena apa? Karena orang ini suka menjelekkan, suka memfitnah, dan menggosip orang lain. Siapa yang suka? Enggak ada. Apalagi dari cara berpakaian. Udah bertutur enggak bagus, berpakaian pun enggak bagus. Susah kita membedakan mana pakaian ke pantai, mana pakaian ke ibadah. Karena apa? Sama-sama kurang bahan, sama-sama minim bahan, kelihatan sana sini. Jadi wanita yang sopan dalam bertutur kata, santun dalam bertutur kata, santun dalam berpakaian, selalu punya tempat di hati pria. Saya terutama kalau ketemu wanita yang bagus, santun dalam bertutur kata, saya itu sangat respect dengan orang itu. Tapi kalau udah kata-katanya menjelekkan, udah.
saya akan jaga jarak dan saya stop omongan itu. Ya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ciri-ciri wanita idaman para pria. Maka yang keenam adalah wanita yang jujur. Semua orang suka kejujuran. Orang kalau jujur dipercaya sesuatu. Orang yang dipercaya dikasih tanggung jawab. Orang yang dikasih tanggung jawab dikasih berkat. Orang yang bertanggung jawab dipromosikan. Jadi kejujuran itu sangat penting untuk mendatangkan kepercayaan. Kepercayaan sangat penting untuk mendatangkan tanggung jawab. Tanggung jawab sangat penting untuk mendatangkan promosi dan berkat-berkat. Saya percaya wanita yang jujur, tidak suka berbohong, maka wanita tersebut menjadi idaman para pria. So, berhenti berbohong dalam hal-hal kecil ya. Nanti itu akan jadi satu kebiasaan. Oke, itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, ciri-ciri wanita idaman para pria. Maka yang ketujuh adalah wanita yang sabar. Nah, saya selalu bilang, untuk seseorang bisa sabar, itu dibutuhkan kerendahan hati. Untuk seseorang bisa bersabar, dibutuhkan penguasaan diri. Artinya begini, ketika ada masalah, ketika ada tekanan, ketika ada fitnahan atau apa saja, orang tersebut tidak buru-buru marah, tidak buru-buru membalas, tapi dia lebih sabar. Nah, saya percaya orang yang sabar, orang itu biasanya lebih dapat waktu untuk berdoa. Orang yang sabar biasanya lebih tajam dalam mengambil keputusan. Orang yang sabar berarti orang itu cerdas dalam kehidupan. Orang yang sabar, yang paling keren, orang sabar itu ada dalam naungan Tuhan. So, pentingnya sebuah kesabaran. Orang yang tergesa-gesa, terburu-buru mengambil keputusan, maka 95% apa yang dia ambil keputusannya kemungkinan besar akan salah ataupun keliru yang akan merugikan. Ya, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, ciri wanita idaman para pria. Maka yang kedelapan adalah wanita yang bertanggung jawab. Artinya wanita ini baik hal yang kecil sekalipun dia bertanggung jawab. Nah, wanita yang bertanggung jawab selalu punya hati untuk pekerjaan yang dilimpahkan ke dia. Selalu punya hati, selalu pakai hati dikerjakan karena bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab selalu menarik perhatian orang lain. Orang yang bertanggung jawab punya hati di hati orang lain. Orang yang bertanggung jawab diberkati. So, teman-teman cewek yang menonton ini, ya, belajarlah bertanggung jawab. Barang siapa setiap perkara kecil, ia setiap perkara besar. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan, ada banyak orang dari orang biasa diangkat jadi raja. Salah satunya Daud. Karena apa? Daud bertanggung jawab terhadap 2-3 ekor kambing domba yang papanya percayakan. Waktu dia bertanggung jawab, Tuhan lihat, Tuhan kasih kepercayaan yang jauh lebih besar, berkat yang jauh lebih besar. Karena apa? Ada sebuah tanggung jawab. Nah, kemudian yang terakhir, ciri-ciri wanita idaman para pria. Maka yang terakhir adalah wanita yang berdoa. Saya sangat senang, saya sangat respect, saya sangat bahagia dengan wanita yang suka berdoa. Wanita yang suka berdoa akan lebih tenang, akan lebih damai sejahtera, akan lebih kuat dalam kehidupan, akan lebih berkemenangan dalam kehidupan, bahkan akan lebih diurapi Tuhan, berhasil dan diberkati Tuhan. So, ini teman-teman muda, ya, terkhusus teman-teman cewek, ada 9 poin ciri-ciri wanita idaman bagi pria termasuk saya. Nah, saya berdua ke 9 poin ini ada di dalam dirimu, sehingga engkau jadi wanita yang diidamkan, jadi berkat
menginspirasi banyak orang lain, dan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.